Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kania Dwi Tairana dari Fakultas S1 Farmasi dengan NPM 244820111100061. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai anatomi integumen, mata, dan juga THT. Baik, langsung saja pada materi yang pertama yaitu adalah anatomi integumen. Integumen adalah yang dimana ini merupakan lapisan terluar tubuh yang terdiri atas kulit, rambut, kuku, dan juga kelenjar. Yang dimana sistem ini berfungsi sebagai pelindung tubuh, menjaga keseimbangan suhu, dan juga berperan dalam sensasi. Ada beberapa komponen penyusun dari sistem integumen ini. Yang pertama itu ada kulit, merupakan integumen, yaitu adalah lapisan terluar, lalu selanjutnya ada rambut, kuku, dan yang terakhir ada kelenjar. Baik, mari kita mengenal lebih lanjut lagi mengenai kulit ini. Kulit adalah organ terbesar di tubuh yang memiliki atas tiga lapis, yaitu adalah epidermis, dermis, dan hipodermis. Di sini, kulit adalah lapisan terluar yang dimana dia itu epidermis, lapisan terluar yang berfungsi untuk melindungi, dermis lapisan tengah yang mengandung pembuluh darah, saraf, dan juga folikel rambut, dan hipodermis adalah lapisan paling bawah yang mengandung jaringan lemak. Selanjutnya adalah rambut, yang dimana ini itu adalah struktur yang tumbuh dari folikel rambut dalam dermis yang berfungsi untuk melindungi kulit dari paparan sinar matahari, suhu, dan juga membantu untuk menjaga kelembapan. Dan yang terakhir, sebagai komponen penyusun dari sistem integumen ini yaitu adalah kuku, yang dimana kuku ini adalah struktur keras yang tumbuh dari matriks kuku berfungsi untuk melindungi ujung jari dan juga kaki, serta membantu untuk menggenggam. Nah, selain itu, dari sistem integumen ini juga ada yang namanya kelenjar. Kelenjar itu terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada kelenjar minyak atau sebase, kelenjar keringat, kelenjar serumen, dan ada kelenjar susu. Adapun fungsi kulit yaitu adalah yang pertama melindungi tubuh dari lingkungan eksternal, yang dimana maksudnya di sini adalah kulit ini berfungsi sebagai untuk menghindari kita dari atau melindungi kita dari berbagai infeksi tubuh, bakteri, virus, dan juga jamur, melindungi tubuh dari cedera fisik seperti benturan, goresan, dan juga terbakar matahari. Selain itu, melindungi tubuh dari paparan zat kimia serta sinar UV. Yang kedua yaitu adalah mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Nah, seperti yang kita ketahui bahwasanya kulit akan mengeluarkan keringat sebagai sistem ekskresi. Dan kulit itu juga mengandung reseptor saraf yang membantu merasakan sensasi seperti sentuhan, rasa sakit, panas, dingin, dan juga tekanan. Selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai bagian-bagian kulit. Di sini bagian kulit itu terdiri atas epidermis, dermis, hipodermis, rambut, kelenjar minyak, akar rambut, kelenjar keringat, neuron sensorik, dan yang terakhir adalah pembuluh darah. Yang pertama, epidermis. Epidermis tadi adalah jaringan yang paling luar untuk melindungi dari kuman dan juga cedera ringan. Lalu ada lapisan tengah yaitu adalah dermis yang berfungsi untuk mengandung pembuluh darah, saraf, dan juga kelenjar minyak serta kelenjar keringat. Dan yang terakhir itu ada hipodermis, adalah lapisan terdalam mengandung lemak, mohon maaf, yang fungsinya itu adalah untuk menjaga suhu tubuh dan juga melindungi organ dalam. Komponen lainnya yaitu ada rambut yang berfungsi ini itu tumbuh dari folikel kulit, lalu ada kelenjar minyak yang menghasilkan minyak untuk melembabkan kulit, dan selanjutnya ada akar rambut yang berfungsi untuk tempat pertumbuhan rambut, ada kelenjar keringat yang berfungsi untuk mengeluarkan keringat untuk mengatur suhu tubuh, neuron sensorik yang dimana ini itu fungsinya adalah untuk mendeteksi rangsangan seperti sentuhan dan juga panas. Lalu selanjutnya ada pembuluh darah yang berfungsi untuk menyuplai oksigen dalam nutrisi ke kulit. Adapun penyakit yang biasanya sebagai seorang manusia yaitu adalah kita pasti memiliki jerawat. Jerawat itu adalah peradangan yang disebabkan oleh tersumbatnya pori-pori kulit serta folikel rambut
terus juga tersumbat oleh kotoran, debu, minyak, atau sel kulit mati. Selanjutnya ada dermatitis, yang ini artinya adalah peradangan atau iritasi di kulit yang umumnya ditandai dengan kulit gatal, kering, kemerahan, dan juga penyakit ini umumnya terjadi akibat reaksi alergi. Selanjutnya kita akan membahas bagian-bagian pada mata. Mengapa sih mata itu penting bagi kita? Mata adalah organ indera yang memungkinkan kita untuk melihat dunia. Selain itu, fungsinya juga adalah untuk aktivitas sehari-hari seperti membaca, mengenali warna, melihat indahnya dunia, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, mengapa mata sangat penting bagi kita. Adapun bagian-bagian mata, yang pertama itu adalah kornea. Nah, kornea ini adalah lapisan transparan yang dimana berada di paling depan mata yang melapisi iris dan juga pupil. Fungsi dari kornea ini sendiri yaitu adalah untuk membantu memfokuskan cahaya yang masuk ke mata, lalu lalu juga memberikan perlindungan awal dari debu, kotoran, dan juga mikroorganisme. Selanjutnya, ada yang kedua, yaitu adalah lensa. Lensa di sini adalah struktur transparan dan elastis yang berada di belakang pupil, yang dimana fungsinya itu sendiri adalah untuk memfokuskan cahaya yang masuk agar jatuh tepat di retina, lalu mengatur fokus untuk melihat benda jauh dan juga benda dekat. Selanjutnya ada yang ketiga, ada iris dan pupil. Iris sendiri itu adalah bagian yang berwarna, yang dimana dia itu fungsinya untuk mengontrol ukuran pupil. Pupil di lubang tengah iris yang mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Adapun fungsi dari iris dan pupil ini yaitu adalah untuk membatasi jumlah cahaya yang tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu ada sklera. Sklera ini adalah lapisan terluar yang bagian mata kita yang berwarna putih. Fungsinya untuk memberikan bentuk pada bola mata dan juga melindungi bagian dalam serta tempat melekatnya otot-otot yang menggerakkan mata. Yang kelima itu ada koroid. Koroid itu adalah lapisan tengah mata yang terletak di antara sklera dan juga retina, yang dimana ini sikoroid ini kaya akan pembuluh darah. Fungsinya memberikan nutrisi dan juga oksigen ke retina serta lapisan mata, serta mengurangi pantulan cahaya dalam mata. Yang keenam yaitu adalah retina. Retina merupakan lapisan tipis di bagian belakang cahaya yang berisi sel-sel peka cahaya. Fungsi dari retina ini sendiri untuk mengubah cahaya menjadi sinyal listrik, dan sinyal ini nanti akan diteruskan ke otak melalui saraf optik untuk diproses menjadi gambar. Dan yang terakhir adalah makula. Makula ini bisa dibilang bagian yang paling kecil yang berada di tengah retina dan bertanggung jawab untuk penglihatan kita menjadi lebih detail. Fungsi dari makula ini memungkinkan kita untuk bisa melihat benda yang lebih jelas, yang lebih tajam, seperti misalnya membaca atau melihat wajah orang lain. Dan makula ini adalah salah satu fungsinya sebagai berperan dalam warna. Selanjutnya, bagian-bagian pendukung mata. Itu ada kelopak mata yang berfungsi melindungi mata kita dari debu dan juga cahaya yang berlebihan. Air mata melembabkan serta juga melindungi mata dari iritasi, serta otot mata yang berfungsi menggerakkan bola dari bola mata ke berbagai arah. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai telinga. Eh, Telinga itu apa sih? Telinga adalah organ indera yang berfungsi untuk mendengar dan juga menjaga keseimbangan tubuh. Fungsi utama dari telinga adalah untuk menerima rangsangan berupa gelombang bunyi. Nah, bisa teman-teman lihat di sini ada bagian-bagian telinga, seperti saluran telinga dan masih banyak lagi. Mari kita bahas satu per satu. Yang pertama,
Di dalam anatomi telinga yaitu ada telinga bagian luar. Telinga bagian luar ini berfungsi dan telinga ini berfungsi untuk menangkap suara dari lingkungan luar. Ada beberapa bagian dari telinga luar. Yang pertama yaitu adalah daun telinga, saluran telinga, dan juga gendang telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk mengumpulkan dan juga mengarahkan suara ke saluran telinga. Lalu selanjutnya, saluran telinga akan mengalirkan suara ke gendang telinga. Gendang telinga akan bergetar saat kita menerima suara. Selanjutnya, dari gendang telinga, kita akan membahas mengenai telinga tengah. Telinga tengah ini berfungsi untuk memperkuat dan juga meneruskan getaran suara. Nah, dari gendang telinga tadi, ini akan mengubah suara menjadi getaran, lalu akan masuk ke dalam tulang pendengaran, yang dimana di tulang pendengaran ini nanti akan memperkuat dan juga meneruskan getaran ke telinga dalam. Telinga dalam lalu selanjutnya akan masuk ke dalam tuba uskeus, yang dimana di sini itu fungsinya untuk menyeimbangkan tekanan udara di telinga tengah. Next, kita akan membahas mengenai telinga dalam. Di telinga dalam ini berfungsi untuk mengubah getaran suara menjadi sinyal yang kuat sehingga dapat diterima oleh otak. Dan di dalam telinga dalam ini terbagi menjadi beberapa bagian. Contohnya seperti rumah siput atau koklea, saluran setengah lingkaran, dan juga saraf pendengaran. Nah, dari koklea ini akan mengubah getaran menjadi impuls listrik masuk ke dalam saluran setengah lingkaran yang dimana fungsinya untuk menjaga keseimbangan tubuh, lalu masuk ke dalam saraf pendengaran yang akan mengirimkan sinyal ke otak untuk dipahami dalam berbagai suara atau sebagai suara. Selanjutnya, gangguan pada telinga yaitu adalah infeksi telinga disebabkan oleh bakteri atau virus. Gangguan pendengaran terjadi akibat paparan suara keras atau kerusakan saraf. Dan yang terakhir adalah tinnitus yang dimana di sini adalah suara berdenging saat berasal dari gendang telinga. Lalu bagaimana sih cara kita mencegah terjadinya penyakit-penyakit yang ditimbulkan? Yang pertama adalah menjaga kebersihan telinga, tetapi hindari membersihkannya dengan benda yang tajam. Karena seperti yang kita tahu bahwasanya telinga itu adalah bagian yang sangat sensitif. Lalu hindari paparan suara terlalu keras dan yang terakhir adalah periksakan kesehatan telinga secara rutin ke dokter. Next, ini adalah bagian-bagian anatomi dari telinga, hidung, dan juga tenggorokan. Baik, yang pertama anatomi hidung sendiri yaitu adalah di mana eh, terdiri atas rongga hidung yang yang di mana rongga hidung ini mencakup bagian luar yang terlihat dan bagian dalam yang terdiri dari turbinet yang berfungsi untuk memanaskan dan juga melembabkan udara yang dihirup. Selanjutnya ada sinus paranasal yang dimana ini itu adalah rongga yang terdapat pada tulang wajah seperti sinus frontal dan sinus marsisal. Sinus ini membantu meringankan beban tengkorak yang terlibat dalam proses pernafasan. Lalu di sini juga ada anatomi tenggorokan yang terdiri atas faring, terletak di antara nasofaring dan juga laring. Faring memiliki peran penting dalam proses menelan dan juga pernapasan. Bagian ini terbagi menjadi beberapa seperti nasofaring, osofaring, dan juga lingofaring. Selanjutnya ada laring yang dimana tempat untuk menyimpan pita suara berfungsi dalam suara dan perlindungan saluran nafas saat menelan. Fungsi dan kesehatan pendengaran adalah untuk menjaga keseimbangan. Telinga sendiri berfungsi untuk mendengarkan berbagai suara dan juga mendeteksi perubahan posisi serta gerakan sistem vestibular. Kalau penciuman sendiri atau anatomi hidung itu memungkinkan kita untuk mencium berbagai aroma seperti aroma makanan, aroma minuman, aroma bunga, dan aroma-aroma yang penting dalam kehidupan kita sehari-hari.
dan pernafasan berfungsi sebagai saluran udara yang menyaring, memanaskan, dan juga melembabkan udara yang dihirup yang kemudian sebelum masuk ke dalam paru-paru. Adapun penyakit-penyakit yang biasanya ditimbulkan yaitu adalah seperti THT atau infeksi telinga seperti otitis media, infeksi saluran pernafasan, sinutis, dan juga gangguan pendengaran. Baik, itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Memahami anatomi dan fungsi anatomi itu sendiri sangat penting bagi kehidupan kita karena ini dapat untuk mendiagnosis serta juga bagaimana ketika ada seorang pasien yang terdiagnosis suatu penyakit, kita dapat memberikan pengobatan serta penanganan yang baik. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.